anak-anak kami sekalian dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dengan Seralpen. Kali ini saya akan melanjutkan materi kita di sejarah peminatan kelas 10. Kita memasuki materi sumber dan fakta sejarah. Nah, baik anak-anakku sekalian, tetap semangat. Kita lihat dulu bagaimana konsep materi kita kali ini. Nah, di sini nanti kita ada dua sub pokok bahasan yang kita bahas, yaitu sumber sejarah dan fakta sejarah. Nah, yang mana sumber sejarah ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan sifatnya dan juga bentuknya. Dan berdasarkan sifatnya dibagi lagi, nanti ada sumber sejarah primer dan sumber sekunder. Nah, berdasarkan bentuknya ada tiga, ada sumber lisan, tulisan, dan benda. Sementara fakta sejarah dibagi lagi menjadi dua menurut sifatnya dan berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan sifatnya juga dibagi empat ya. Nah, yang pertama nanti ada fakta keras, fakta lunak, inferensi, dan opini. Berdasarkan bentuknya juga ada tiga, sosiofact, mentifact, dan artefak. Nah, inilah konsep materi kita di bab ini. Semoga kalian nanti bisa memahami. Mari kita bahas satu persatu. Nah, pengertian sumber sejarah. Nah, jadi sumber sejarah itu adalah merupakan seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu, ya. Nah, itu sumber sejarah. Jadi, kalau seorang arkeolog atau peneliti sejarah itu tentu sangat membutuhkan yang namanya sumber-sumber sejarah ya. Nah, kita lihat sumber sejarah kita bahas ya. Yang pertama dulu berdasarkan sifatnya yaitu sumber primer. Nah, jadi sumber primer itu artinya sumber yang ditulis maupun dikisahkan oleh orang yang menyaksikan ya. Jadi kata kuncinya menyaksikan, mendengar, atau mengalami suatu kejadian atau peristiwa itu secara langsung. Nah, itu sumber primer atau sumber asli ya, boleh juga kita katakan sumber asli. Nah, di sini pelaku maksudnya adalah seorang yang mengalami secara langsung terjadi suatu peristiwa sejarah. Sedangkan saksi sejarah itu orang yang menyaksikan langsung terjadinya peristiwa sejarah ya. Nah, jadi kedua ini disebut dengan sumber primer. Syarat dari seorang pelaku atau saksi sejarah adalah dirinya harus berada pada kurun waktu yang sama. Maksudnya pada saat kejadian atau suatu peristiwa itu terjadi dan saat sumber sejarah itu dibuat. Begitu anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita lihat sumber primer itu juga merupakan sumber yang belum diolah ya. Nah, jadi artinya bahwa sumber asli yang berasal dari waktu atau zaman saat sumber tersebut dibuat ya. Nah, coba kita lihat contohnya ya. Nah, di sini ada contohnya misalnya proklamasi ya, teks proklamasi ini kan fotokopi. Ya kan? Nah, tetapi di sini ini dikatakan sumber asli ya, sumber primer ya. Nah, kemudian ada juga prasasti ya. Nah, itu termasuk sumber primer. Itu contohnya. Selain itu bentuk benda ya. Nah, misalnya ada kapak genggam ya, ada situs-situs sejarah. Nah, ini semua yang disebut dengan sumber primer. Oke. Kemudian kita masuk sumber sekunder. Nah, sumber sekunder ini sering juga disebut dengan sumber turunan nantinya ya. Adanya kesaksian dari seorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Nah, contohnya salah satu contoh dari sumber sekunder ini adalah buku maupun suatu penelitian dan lain sebagainya ya. Nah, jadi itu sebabnya sumber sekunder ini sering disebut dengan sumber turunan, sementara sumber primer tadi adalah sumber asli begitu ya. Oke, kita lanjut. Contohnya ini dia ya, buku. Nah, jadi ini kan dituliskan contoh mengenai kisah Jenderal Sudirman ya. Nah, itu dituliskan oleh Sardiman. Nah, jadi itu diturunkan oleh Sardiman. Jadi ini buku ini juga bisa menjadi sumber buat kita untuk menyusun sebuah sejarah atau peristiwa ya. Nah, tetapi ini kita sebutlah ini dengan sumber sekunder karena dia sudah turunan ya. Nah, begitu. Kemudian
kita masuk berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya tadi ada 3 ya. Nah, satu persatu kita bahas. Jadi berdasarkan bentuknya sumber sejarah itu yang pertama ada sumber lisan ya. Nah, sumber lisan artinya keterangan langsung ya. Keterangan langsung dari siapa? Dari si pelaku ataupun saksi mata dari peristiwa yang terjadi di masa lampau ya. Nah, misalnya seorang anggota Legiun Veteran Republik Indonesia ya. Nah, yang pernah ikut serangan 1 Maret. Nah, dia menceritakan apa yang dia alami ya kepada orang lain. Nah, ini tuh disebut dengan sumber lisan ya, langsung. Nah, jadi sumber lisan ini sering kita atau digunakan dengan cara merekam ya. Nah, begitu. Kemudian apa sih kelebihan dan kelemahan dari sumber lisan ini? Nah, coba kita lihat kelebihannya. Tentu data-data yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh seorang peneliti itu akan lengkap. Kenapa? Karena di sini terjadi yang namanya komunikasi 2 arah ya. Jadi kalau ada mau ditanyakan langsung bisa ditanyakan. Kemudian penulisan sejarah menjadi lebih demokratis. Kenapa? Karena memungkinkan sejarawan untuk menggali lebih dalam lagi ya. Kemudian melengkapi kekurangan atau data informasi yang belum termuat dalam dokumen. Namun demikian anak-anakku sekalian, ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Nah, terbatasnya daya ingat. Nah, bisa saja sumber ini daya ingat seseorang atau saksi sejarah itu kurang ya, atau katakan lupa begitu. Kemudian yang kedua, yang sering terjadi nanti kelemahannya di sini adalah munculnya subjektivitas ya. Artinya nanti bisa saja peristiwa itu ditambah-tambahin ya. Nah, tidak sebenarnya begitu. Nah, itu yang disebut dengan subjektivitas ya. Kemudian kita masuk contohnya. Nah, ini dia kita masuk sumber tertulis ya. Kita masuk sumber tertulis. Nah, sumber tertulis ini berarti sudah dituliskan, bisa dalam batu disebut dengan prasasti, bisa juga di dalam apa ya, daun ya kalau zaman dulu ya. Nah, kemudian yang termasuk dalam sumber tertulis di sini dapat kalian baca misalnya dalam prasasti, kronik, babat, hikayat, surat-surat, laporan-laporan, naskah, buku, dan surat kabar ya. Nah, semua ini disebut dengan sumber tertulis. Kemudian sumber benda ya. Nah, jadi sumber benda ini dapat kita lihat contohnya misalnya perhiasan, patung ya, manik-manik, kapak, gerabah, dan candi. Jadi kesimpulannya sumber benda itu nanti ada 2, ada fosil, ada artefak. Nah, artefak ini adalah yang disebut dengan benda-benda peninggalan daripada sejarah ya. Oke, kita lanjut. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Sumber benda ini kan misalnya kalau zaman praksara ya, bagaimana sih menentukan usia benda peninggalan sejarah itu? Nah, di sini ada dengan cara tipologi, stratigrafi, kimiawi, dan juga sinar ya. Kalau dikatakan tipologi, anak-anakku sekalian, itu nanti dilihat berdasarkan tipenya ya. Nah, kalau katakan contoh ya, batu yang ditemukan itu kapak batu. Nah, kalau masih kasar berarti dipastikan usianya sangat tua ya. Nah, semakin halus maka semakin muda begitu. Nah, boleh juga menurut stratigrafi. Nah, ini menurut penemuan di lapisan tanah ya. Nah, jadi kalau benda peninggalan sejarah itu ditemukan di lapisan tanah yang paling bawah jauh sekali, maka itu dipastikan usianya sangat tua begitu ya. Nah, kemudian melalui kimiawi. Nah, ini diteliti nanti apakah benda itu peninggalan sejarah itu masih banyak tidaknya mengandung zat kimia. Nah, kemudian boleh juga melalui sinar buatan ya. Nah, apakah benda itu masih memantulkan sinar atau sudah menyerap sinar? Kalau sudah menyerap sinar berarti tentu dipastikan benda atau usia benda itu sudah sangat tua ya. Nah, begitu. Nah, untuk berbagai ilmu bantu ya. Nah, jadi di dalam mengkaji sumber sejarah itu kan ada ilmu-ilmu bantu nanti. Nah, misalnya ini dia ya, epigrafi, itu ilmu yang mempelajari tulisan kuno atau prasasti ya. Nah, jadi ada bidangnya masing-masing ya. Dapat kalian baca, ada ikonografi. Nah, ini nanti khusus mempelajari tentang patung, nomismatik ya. Nah, ini tentang mata uang. Oke, geologi tentang nanti lapisan bumi. Nah, dan selanjutnya dapat kalian baca
ya. Inilah ilmu bantu untuk mengungkap sumber-sumber sejarah ya. Nah, jadi sumber sejarah itu kan cukup banyak ya, cukup kompleks. Nah, di situ nanti dibutuhkan yang namanya ilmu-ilmu bantu ya. Nah, supaya apa? Supaya datanya akurat. Kita lanjut, kita masuk fakta sejarah ya. Nah, apa itu fakta sejarah? Nah, jadi fakta sejarah itu adalah segala sesuatu yang menjadi kenyataan berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan. Jadi setelah bukti sumber-sumber sejarah tadi itu ditemukan, nah kemudian dianalisis nanti itu menjadi apa? Menjadi fakta sejarah gitu ya. Atau dengan kata lain, akibat dari ditemukannya bukti, maka muncullah fakta begitu ya. Nah, jadi sebelum ditemukan nanti bukti, maka tidak ada yang namanya fakta sejarah begitu. Kemudian kita lihat macam-macam fakta sejarah. Pertama berdasarkan bentuknya ya. Satu, ada fakta benda. Nah, fakta benda ini sering juga disebut dengan artefak ya. Nah, contohnya ada tombak, kapak loncong, pisau dari tulang, dan kerajinan tangan ya. Nah, kemudian kita lanjut fakta mental. Nah, jadi fakta mental ini adalah kondisi yang dapat menggambarkan suasana pikiran, perasaan, batin, kerohanian, dan sikap ya. Nah, jadi fakta mental ini bertalian dengan perilaku ya anak-anakku sekalian ya. Nah, atau kehidupan sosial juga boleh ya. Nah, contoh di sini kita ambil misalnya negara misalnya mental orang Aceh yang keras dan tak mudah menyerah. Nah, mengakibatkan pihak Belanda kewalahan dalam menghadapi perlawanannya. Nah, itu contohnya ya. Disebutnya itu dengan fakta mental ya. Nah, kemudian ada fakta sosial. Nah, fakta sosial ini berdimensi sosial ya. Nah, contoh misalnya pakaian adat ya. Nah, kemudian fakta sosial berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat, kelompok masyarakat, atau suatu negara yang menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis. Nah, misalnya bangunan arsitektur Eropa di kota Indonesia ini menandakan bahwa di kota bersangkutan pernah ditempati oleh orang-orang asal Eropa begitu ya. Nah, kemudian fakta keras. Nah, fakta keras ini artinya fakta sejarah yang tidak diragukan lagi kebenaran dan keasliannya. Nah, fakta keras sudah terbukti benar dan tidak dapat terbantahkan. Contohnya peristiwa reformasi 1998, peristiwa proklamasi ya. Nah, itu fakta keras. Oke, fakta lunak ya. Fakta lunak merupakan fakta yang masih perlu dibuktikan dengan dukungan fakta-fakta lain ya. Nah, contohnya surat perintah 11 Maret ya. Nah, jadi sampai sekarang kan belum ditemukan yang namanya surat aslinya ya. Nah, yang ada di museum kita hanyalah fotokopinya ya. Itu sebabnya masih banyak pro dan kontra mengenai hal ini ya. Oke. Nah, itu. Kemudian ada fakta inferensi. Apa itu fakta inferensi? Nah, ini merupakan ide-ide sebagai benang merah ya yang menjembatani antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Ide atau gagasan ini dapat nanti dimasukkan dalam kategori fakta, tetapi masih cukup lemah karena inferensi tidak lebih dari suatu pertimbangan logis yang menjelaskan pertalian antara fakta-fakta begitu. Nah, kemudian ada fakta opini ya, namanya opini ya. Opini ini mirip dengan inferensi sebenarnya, tetapi opini ini lebih bersifat pendapat pribadi ataupun perorangan. Kenapa? Karena pendapat pribadi tidak didasarkan pada konsideran umum, sedangkan salah satu bentuk informasi sejarah itu opini merupakan penilaian atau value adjustment ya, atau sangkaan pribadi begitu. Nah, demikianlah materi kita, semoga kalian dapat memahaminya mengenai sumber sejarah dan juga fakta sejarah ya. Sampai ketemu di materi berikutnya, kita masuk nanti tahap penelitian sejarah ya. Nah, salam dari Sarah